Dunia kripto sedang menatap dua peristiwa besar yang berpotensi mengubah arah pasar. Pertama, P-Network. Dengan lebih dari 55 juta pengguna aktif dan aplikasi yang telah melampaui 100 juta unduhan, proyek ini memasuki fase paling krusial sejak berdiri, token unlock. Peristiwa ini akan menjadi ujian nyata. Apakah komunitas mampu menjaga stabilitas nilai ketika pasokan besar mulai memasuki pasar terbuka? Kedua, BlockDApp. Setelah meluncurkan testnet pada September 2024, proyek ini terus memperkuat infrastruktur inti dan merilis pembaruan pengembangan secara rutin. Target awalnya adalah 2.000 transaksi per detik, dengan potensi peningkatan hingga 15.000 TPS pada fase berikutnya. Namun, peluncuran mainnet yang semula dijadwalkan pada Agustus 2025 kembali mengalami penundaan, dan hingga kini belum ada tanggal baru yang dikonfirmasi. Kedua momentum ini jelas bukan sekadar agenda rutin. P-Network menekankan kekuatan komunitas global yang masif dan distribusi luas, sementara BlockDApp mengedepankan fondasi teknologi agresif dengan janji skalabilitas tinggi. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih dulu membuktikan diri? Komunitas yang solid menjaga nilai, atau teknologi yang mampu menghadirkan utilitas nyata? P-Network Token Unlock, apa artinya? Token Unlock di P-Network merupakan peristiwa yang paling ditunggu sejak proyek ini diperkenalkan. Selama bertahun-tahun, P hanya berputar dalam ekosistem internal dengan akses terbatas, sambil menumbuhkan ekspektasi bahwa suatu hari aset ini akan benar-benar dilepas ke pasar terbuka. Kini, momen tersebut semakin dekat, dan dampaknya terhadap ekosistem maupun harga bisa sangat signifikan. Begitu token P resmi masuk ke dalam sirkulasi pasar, dunia kripto akan menghadapi lonjakan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini secara alami menciptakan dua kemungkinan besar. Pertama, potensi terjadinya gelombang penjualan masif dari para pemegang awal yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk mencairkan aset mereka. Tekanan jual semacam ini berpotensi menekan harga secara tajam, terutama pada fase awal perdagangan bebas. Namun di sisi lain, ada pula skenario bahwa komunitas justru memilih untuk tetap menahan token mereka. Dengan basis pengguna aktif lebih dari 55 juta orang, komitmen kolektif ini bisa menjadi benteng kuat untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memberi ruang bagi nilai P untuk bertumbuh seiring meningkatnya utilitas dan aplikasi nyata di dunia digital maupun ekonomi sehari-hari. Disinilah letak kompleksitasnya. Sebagian melihat unlock sebagai peluang mengambil profit cepat, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai titik awal babak baru yang menentukan apakah P benar-benar bisa berkembang menjadi mata uang digital yang berfungsi luas. Perbedaan strategi inilah yang akan menjadi faktor penentu arah harga dan keberlangsungan momentum. Karena itu, token unlock dapat disebut sebagai pedang bermata dua. Ia membuka jalan menuju legitimasi dan utilitas, tetapi juga menghadirkan risiko tekanan jual yang dapat mengguncang kepercayaan publik. Bagaimana komunitas menyikapinya akan sangat menentukan posisi P-Network di lanskap kripto global pasca unlock. BlockDApp Mainnet Momentum. Sementara P-Network fokus pada token unlock, BlockDApp menghadapi ujian berbeda, kesiapan menuju mainnet. Setelah testnet dirilis pada September 2024, proyek ini konsisten merilis pembaruan teknis secara rutin melalui dev releases, mulai dari integrasi API, dukungan penuh untuk NFT atau ERC721 dan ERC1155, pengembangan SDK, peningkatan UX Explorator, hingga optimalisasi protokol konsensus hybrid Proof of Work dan DApp. Namun, perjalanan menuju mainnet belum berjalan mulus. Jadwal peluncuran yang semula ditargetkan pada 11 Agustus 2025 resmi tertunda, dan hingga kini tim BlockDApp belum mengumumkan tanggal baru. Berdasarkan roadmap resmi, komunitas menaruh harapan bahwa Open Mainnet dapat terlaksana pada akhir tahun 2025 atau Q4, meski kepastian waktu masih menunggu konfirmasi. Di sisi lain, tim menyatakan prioritas utama mereka adalah memastikan performa optimal. Target awal yang dipasang cukup ambisius, 2.000 transaksi per detik pada tahap peluncuran, dengan potensi skalabilitas hingga 15.000 TPS di fase berikutnya. Jika tercapai, angka ini akan menempatkan BlockDApp sebagai salah satu jaringan dengan kapasitas tertinggi di industri, menyaingi bahkan Ethereum maupun Solana. Keunggulan arsitektur DApp menjadi pembeda utama. Tidak seperti blockchain tradisional yang memproses transaksi secara berurutan, DApp memungkinkan pemrosesan paralel. Hasilnya adalah throughput lebih tinggi, latensi lebih rendah, serta efisiensi sumber daya yang lebih baik. Klaim inilah yang membuat BlockDApp menarik perhatian pengembang maupun investor, yang kini menunggu validasi nyata lewat peluncuran mainnet. Bagi komunitas, mainnet akan menjadi tonggak penting. Pengembang dapat mulai membangun dApps, investor melihat peluang adopsi token yang lebih luas, sementara institusi memiliki opsi infrastruktur baru yang lebih skalabel. Meski penundaan menimbulkan tanda tanya soal kredibilitas, antusiasme belum surut.
Presale yang sudah menghimpun lebih dari 376 juta dolar dan partisipasi aktif di kanal komunitas seperti Telegram dan X menunjukkan bahwa dukungan tetap solid. Jika P-Network saat ini diuji oleh psikologi pasar melalui distribusi token, maka BlockDAC diuji oleh kredibilitas teknis dalam memenuhi janji skalabilitas. Kontras inilah yang memperlihatkan bagaimana keduanya menempuh jalur berbeda. Satu menekankan kekuatan komunitas, yang lain menekankan kekuatan teknologi. Pertarungan ekosistem head-to-head. Jika keduanya ditempatkan berdampingan, terlihat jelas bahwa P-Network dan BlockDAC menempuh jalur yang berbeda dalam membangun ekosistem. P-Network memilih jalur community-driven. Distribusi token yang luas dan basis pengguna lebih dari 55 juta orang menjadi kekuatan utamanya. Popularitas aplikasi yang sudah menembus 100 juta unduhan menunjukkan daya tarik global. Namun, pertanyaan yang tersisa adalah seberapa besar utilitas nyata yang bisa dihadirkan setelah token unlock benar-benar berjalan. Hingga kini, adopsi di luar lingkup komunitas internal masih terbatas. Sebaliknya, BlockDAC sejak awal menekankan fondasi teknologi dan roadmap yang terukur. Arsitektur DAC yang memungkinkan ribuan transaksi per detik dirancang untuk menarik pengembang, investor, dan institusi sejak testnet aktif. Strategi BlockDAC tidak bertumpu pada jumlah komunitas semata, melainkan pada infrastruktur yang diharapkan siap digunakan untuk aplikasi dunia nyata. Pertarungan ini menjadi menarik karena mempertemukan dua pendekatan berbeda, sentimen komunitas masif yang menopang Pi, melawan ketangguhan teknologi yang diusung BlockDAC. Pada akhirnya, nilai berkelanjutan akan ditentukan bukan hanya oleh janji, tetapi oleh siapa yang lebih cepat menghadirkan utilitas nyata yang dapat diterima pasar global. Dampak pasar, guncangan pasokan versus pertumbuhan utilitas. Dampak pasar dari dua momentum ini memperlihatkan kontras yang tajam. Bagi P-Network, token unlock berpotensi menimbulkan supply shock. Masuknya pasokan baru dalam jumlah besar ke pasar bisa menekan harga, terutama jika sebagian besar pemegang token memilih untuk menjual. Namun, ada kemungkinan lain. Jika komunitas besar Pi tetap berkomitmen melakukan lockup atau staking, arus token yang dilepas bisa terkendali. Dalam kondisi tersebut, tekanan harga dapat diminimalisir, bahkan membuka peluang terciptanya stabilitas, terutama jika utilitas aplikasi mulai tumbuh beriringan dengan distribusi token. Di sisi lain, BlockDAC bergerak dengan pendekatan utility-driven growth. Nilai token di sini tidak bergantung pada pasokan semata, melainkan pada kecepatan ekosistem berkembang. Kunci utamanya terletak pada keberhasilan developer membangun aplikasi nyata, kekuatan kemitraan strategis, serta kemampuan menjangkau pengguna baru di luar komunitas awal. Jika faktor-faktor ini berjalan sesuai rencana, harga token berpotensi naik secara lebih bertahap dan berkelanjutan, dengan dasar penggunaan real, bukan sekadar spekulasi pasar. Dengan kata lain, P-Network lebih rentan pada dinamika jangka pendek akibat tekanan pasokan, sementara BlockDAC menaruh taruhan pada pertumbuhan utilitas sebagai sumber nilai jangka panjang. Perbatasan masa depan, siapa yang lebih menjanjikan? Masa depan P-Network akan sangat bergantung pada fase setelah token unlock. 3 faktor utama menjadi penentu. 1. Seberapa besar volume penjualan token yang masuk ke pasar. 2. Kecepatan pertumbuhan ekosistem aplikasi terdesentralisasi yang benar-benar bisa digunakan. 3. Konsistensi komunitas dalam menjaga dukungan terhadap proyek. Jika komunitas tetap solid, tingkat penjualan terkendali, dan utilitas mulai hadir secara nyata, Pi berpotensi membalikkan kekhawatiran awal serta muncul sebagai kejutan positif di industri kripto. Namun, jika tekanan jual terlalu kuat tanpa utilitas yang mendukung, risiko volatilitas tinggi sulit dihindari. Untuk BlockDAC, arah masa depan ditentukan oleh eksekusi roadmap dan kemampuan tim menjaga kredibilitas. Setelah testnet berjalan sejak 2024, mainnet seharusnya menjadi tonggak penting, tetapi penundaan berulang hingga Agustus 2025 tanpa tanggal pengganti yang jelas, memicu keraguan investor. Konsistensi dalam memperkuat infrastruktur, keamanan jaringan, dan transparansi rencana peluncuran akan sangat menentukan apakah BlockDAC bisa menarik dukungan institusi dan kepercayaan publik. Dimensi lain yang sama pentingnya adalah persepsi dan narasi di pasar. Dunia kripto sangat dipengaruhi oleh opini publik dan media. Untuk P-Network, keberhasilan membangun citra positif, misalnya melalui integrasi layanan nyata, transaksi on-chain yang signifikan, atau kemitraan baru, akan menjadi kunci mempercepat pemulihan kepercayaan. Sebaliknya, bagi BlockDAC, sentimen publik saat ini masih terbelah. Hype besar dari komunitas yang berharap ROI ribuan %, berhadapan dengan skeptisisme di X dan Reddit, yang menudingnya terlalu mirip Kaspa atau bahkan potensi scam. Jika narasi positif tentang teknologi, kecepatan transaksi, dan ekosistem developer berhasil didominasi, BlockDAC masih berpeluang mempercepat adopsi meski status mainnet belum pasti. Singkatnya, P-Network bisa menjadi pemenang jika komunitas berhasil mengendalikan dampak unlock sambil menghadirkan nilai nyata dengan cepat.
BlockDAC, di sisi lain, berpeluang jadi bintang baru hanya jika janji teknologi bertransformasi menjadi utilitas praktis, disertai konsistensi roadmap dan narasi publik yang meyakinkan. Pi Network atau BlockDAC. Pada akhirnya, dunia kripto tidak pernah hanya soal teknologi atau komunitas, melainkan tentang siapa yang benar-benar mampu memberi bukti nyata. Pi Network membawa energi besar dari jutaan penggunanya, sementara BlockDAC mengusung janji teknologi berkecepatan tinggi. Keduanya menyalakan api harapan, tapi juga menyimpan risiko besar. Disinilah letak tarikannya. Investor dan pengamat kini berdiri di persimpangan antara keyakinan pada masa atau kepercayaan pada inovasi teknis. Masa depan hanya akan berpihak pada pihak yang berani membuktikan kata-katanya dengan aksi nyata. Jadi, sebelum menutup video ini, saya ingin melempar pertanyaan sederhana namun penting. Apakah Anda lebih percaya bahwa kekuatan komunitas bisa mengalahkan semua tantangan? Ataukah Anda yakin bahwa hanya teknologi yang siap digunakan yang akan membawa kemenangan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena diskusi ini bisa membuka wawasan baru untuk kita semua. Dan jangan lupa, perjalanan ini masih panjang, baik Pi Network maupun BlockDAC, keduanya belum menulis bab terakhirnya. Like, share, dan subscribe jika Anda ingin terus mengikuti analisis tajam tentang momen-momen krusial yang membentuk masa depan cryptocurrency.